Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ruby Abdullah. Lanjut ke pembelajaran yang ketiga, yaitu kita akan nge-train LearnNet untuk mengklasifikasi MNIST digit. Untuk yang kali ini kita sudah akan masuk ke PyTorch Lightning. Tapi saya akan ngasih overview dulu gimana cara nge-train pakai PyTorch, berarti ke PyTorch Lightning. Mungkin nanti ke tutorial 1.4 dan seterusnya akan fokus ke PyTorch Lightning aja. Ya, PyTorch Lightning sebenarnya juga PyTorch sih, cuman util yang sangat membantu sekali sih. Oke, pertama seperti biasa kita masuk ke GitHub. Terus kita ke Sekolah Indonesia AI, Ruby Taleb 33, cari Ruby Taleb 33. Terus untuk apa namanya? Repositorinya Sekolah AI Indonesia. Sip. Terus kemudian nah ini course 1 PyTorch Lightning course level yang ini. Oke, ini insya Allah nggak akan lama-lama kok, karena juga teorinya nggak terlalu banyak. Oke, ini silabusnya adalah pertama kita import dependencies seperti biasa, terus load dataset, create model, create training scheme PyTorch, training model, create model using PyTorch Lightning, kemudian train model menggunakan PyTorch Lightning. Di sini saya menggunakan LearnNet-nya saya modifikasi sedikit supaya lebih cepat dalam proses trainingnya. Karena kemarin aku pakai yang konvolusinya cuma 6 terus kemudian 16, itu nggak turun-turun errornya. Mungkin ada yang salah dengan saya, mungkin ya monggo kalau ada yang berpendapat. Kan ini punya saya. Oke, kita import dependencies. Terus kita ini untuk mengakses datanya bisa dengan kita lewat Torch Vision import dataset. Terus nanti kita tinggal dataset.mnis root data kayak gini kurang lebih untuk codingannya untuk mendownload data mnis-nya. Ini sudah bisa diakses seperti ini. Mari kita visualize datanya. Import .pyplot splt 6 sampelnya 3, mau diganti 5 atau berapapun atau bahkan mau di random bebas, silakan bereksperimen di notebook saya. For i, data in enumerate training data, image, label sama dengan data, plt.title label, terus ya inilah pokoknya buat nge-show dari setiap gambarnya. Mari kita lihat, ini 5, ini 0, ini 4. Oke, kita jalankan. Masih sama ya, karena nggak aku random untuk indexingnya. Di sini aku buat batches-nya 32. Kenapa 32? Sebenarnya bisa sampai 64. Bahkan mungkin bisa sampai banyak, karena aku mempertimbangkan adanya PyTorch Lightning dan aku takut karena aku pakai notebook, nggak pakai Python biasa. Nanti pas aku sedang ngetrain di PyTorch, takutnya mengganggu GPU di PyTorch Lightning-nya. Jadi aku pakai batches 32. Sebenarnya kayaknya bisa sampai 64 deh. Oke. Di sini train data loadernya, kita menggunakan data loader. Kan kalau yang kemarin kan kita buat sendiri ya, pakai torch.tensor. Yang ini kita bisa pakai util data loader dari PyTorch-nya. Terus for x, y in test data loader, print f shape of x nchw. Ini buat nunjukin kalau input shape-nya tuh kayak apa sih. Input shape-nya tuh mesti number of apa ya? Number of batch atau intinya banyak datanya. Kan ini kan batch-nya 32 ya. Terus channel, height, width. Shape of y-nya torch.size 32. Oke, nah ini model yang akan kita create. Cuma di sini yang saya ganti adalah ini 6, saya ganti 32, yang 16 kayak saya ganti 64. Tapi semuanya settingannya sama, mirip. Hanya dua itu saja yang saya rubah. Oh, sama satu lagi, pool di sini kan aslinya average pooling, saya ganti max pooling juga. Ya, max pooling memang di paper yang terbaru lebih baik daripada average pooling. Jadi saya modifikasi sedikit aja sih untuk arsitekturnya. Juga supaya memudahkan converge-nya. Karena kemarin lama banget untuk converge-nya pakai ini. Pakai arsitektur yang lama. Atau mungkin karena aku ada yang salah debug dan aku belum tahu dari mana. Oke, kita run.
Terus kita definisikan modelnya. Kurang lebih seperti ini. Mungkin kalau teman-teman ngerasa terlalu cepat untuk course-nya, bisa eh, di-pause-pause sambil ngeliatin apa itu namanya, sambil ngeliatin notebooknya yang sudah saya upload di GitHub. Oke, di sini mungkin aku akan jelasin dari kelas Lanet itu sendiri. Di sini image-nya adalah inputnya 28 kali 28 kali 1. Kemudian melakukan konvolusi dengan 5 kali 5 kernel, yang ini definisinya. Terus dengan padding-nya 2. Terus kemudian outputnya 28 kali 6. Nah, ini berarti menggunakan 6 buah filter. Kemarin itu di sini harusnya 6, cuma saya ganti 32. Terus input channelnya itu kan 1. Ya, ini. Terus kemudian saya melakukan max pooling daripada average pooling, tapi straight-nya sama 2 dengan kernelnya 2 kali 2. Terus kemudian saya melakukan activation function-nya dari yang ininya sigmoid, saya ganti menjadi relu. Karena kalau pakai sigmoid, luar biasa mantap. Untuk transfer datanya kurang bagus menurut saya. Terus konvolusi 2 dimensi menggunakan ini 16, tapi saya ganti 64, tapi ininya sama, ini nggak pakai padding, jadi nggak aku definisikan. 5,5, kan ini inputnya 32, outputnya 64. Ini input channel, ini output channelnya. Atau banyak filter yang mau kita gunakan. Terus kemudian nn.maxpool 2D sama seperti ini. Terus kemudian untuk fully connected layer-nya sequential, nn.flatten, nn.linear, nn.relu, nn.linear, relu linear. Oke. Mungkin karena saya ada tambahan tips ya buat teman-teman. Kalau teman-teman mau mendesain sebuah arsitektur di PyTorch, saya sarankan untuk memisah-misahkannya seperti ini. Supaya kenapa? Jadi kayak jangan dipisah semuanya dan jangan dijadikan satu semuanya. Untuk memudahkan teman-teman, kalau teman-teman ingin melakukan fine tuning. Fine tuning itu nanti akan ada di course yang setelah ini, kalau nggak salah. Setelah ini RNN atau transfer learning, saya lupa, cuma nanti saya cek lagi. Itu saya akan mengajari bagaimana cara fine tuning model. Itu nanti bagian beberapa neural networknya ada yang di freeze lah. Jadi kayak tray-nya di false-in. Yang lainnya di true-in. Jadi kayak wake-nya itu di freeze, terus yang lainnya dibiarin true. Nah, kalau seperti ini jauh lebih memudahkan untuk mendefine model-modelnya. Mari itu kan ketika saya print seperti ini, bisa kalian lihat ada fitur sequential seperti ini, ada FJ sequential seperti ini. Kurang lebih seperti inilah. Jadi sangat memudahkan sekali lah. Berat kata saya memisahkan backbone sama head-nya. Nanti kalian akan saya pelajari masalah backbone, head, sama neck, mungkin di yang captcha recognizer. Insya Allah saya ajari terkait hal itu. Oke, terus kita init loss function-nya menggunakan nn.cross entropy loss. Saya menggunakan cross entropy loss. Di sini kan sigmoid ya, sigmoid. Di sini kalau sigmoid itu baiknya menggunakan binary cross entropy. Kalau seandainya output dari 10 connected neurons ini adalah sigmoid, tapi karena output di sini saya menggunakan softmax, cuman softmax-nya nggak kelihatan karena di NN cross entropy loss ini sudah melakukan softmax sendiri. Jadi mari itu teman-teman kalau ingin melakukan inference function dari PyTorch dengan arsitektur seperti ini, kalian harus menambahkan torch.softmax di output modelnya. Kurang lebih seperti itu. Terus kita lanjut aja, biar nggak kebanyakan materinya juga. Optimizernya saya pakai stochastic gradient descent, biar teman-teman masih familiar. Kenapa kok nggak pakai Adam? Ya biar teman-teman familiar aja sih, karena stochastic gradient descent yang teorinya cukup mudah untuk dipelajari. Terus modelnya saya define to kuda. Maksudnya belum saya ingat. Oke. Nah, ini adalah fungsi trainingnya ya. Yang kan kita lakukan
Jadi kalau kita kan biasa kalau pakai TensorFlow itu kita tinggal .fit doang ya. Nah, kalau PyTorch itu beda. Kalau PyTorch itu kita perlu melakukan fungsi training kayak yang sebelum-sebelumnya lah. Cuma di sini lebih rapi fungsi trainingnya daripada yang kemarin. Jadi ada data loader masuk, input data loader, ini terus model, loss function, optimizer. Nah, size sama dengan len data loader.dataset ini mungkin digunakan nanti untuk di sini, untuk bagian print-nya aja. Terus for batch x, y in enumerate data loader x, y sama dengan x2 kuda, y itu kuda. Pred sama dengan model x, kita inference mirip sih sama kayak kemarin. Inferencing, loss, optimizer zero grade, loss backward, optimizer dot step. Seperti kayak yang kemarin sudah saya ajarin di course yang kedua. Hafalin itu aja. Kalau kita ingin buat PyTorch function untuk training, mesti prediction dulu dengan nge-inference X ke model, terus loss function, habis itu optimizer dot zero grade, loss dot backward, optimizer dot step. Kurang lebih kayak gitu, 5. Sebagian besar mirip-mirip, entah itu nanti capture recognizer, image segmentation, apapun itu mesti polanya seperti itu. Paling nanti yang berbeda kalau kita nanti berurusan dengan generative model. Kemungkinan akan beda. Ini kita define dulu fungsi trainnya. Untuk fungsi tesnya yang berbeda adalah kita tidak melakukan 3 hal ini. Hanya melakukan pred dan loss aja, terus kemudian kita hitung loss-nya sama akurasinya. Nah, saatnya training. Di sini saya define epoch-nya 100, forte in range epoch, print epoch t plus 1, ya ini print doang. Terus function train, function test. Sebetulnya kalau di sini nanti kalian belum merasakan fungsi atau manfaat dari PyTorch Lightning. Kalian akan merasakan PyTorch Lightning itu ketika kalian menggunakan util-utilnya. Nah, nanti util-utilnya insya Allah akan aku ajarkan seiring berjalannya course lah. Satu-satu akan aku ajarin kayak cosine learning rate. Cosine learning rate itu mungkin kalian harus define manual di sini. Jadi kayak kalian harus bikin rule base if bla 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 cosine bla bla bla, atau kalau kalian ingin save base model harus if base bla 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 save base model itu kalian lakukan by code manual. Tapi kalau PyTorch Lightning nanti otomatis. Terus kalian juga di PyTorch Lightning bisa menggunakan TPU dengan gampang, hanya kayak ngasih parameter TPU sama dengan 1. Itu nanti kalian pakai TPU. Kan kalau di PyTorch itu ada fungsinya sendiri untuk menginit menggunakan TPU. Intinya PyTorch Lightning itu memudahkan hidup kalian lah. Oke, ini saya train dulu. Mungkin saya pause dulu. Semoga nggak salah kayak kemarin. Mencet berhenti. Oke, sebetulnya sudah 98%. Itu tadi kalau 100% tuh harusnya bisa sampai 98,8% untuk tes akurasinya. Cuman ini kayaknya terlalu lama dan masih lama. Jadi saya berhentiin dulu. Oke, sekarang kita masuk ke PyTorch Lightning. Kita install dulu PyTorch Lightning-nya, terus kita import PyTorch Lightning. Kemudian kita init untuk loss function-nya aja. Ini nanti sama, mungkin untuk bagian trainingnya nggak akan aku training secara total. Cuman akan aku tunjukin aja, terus video saya akhiri. How to train-nya. Oke. Nah, apa yang membedakan dari membuat model yang tadi dan membuat model dengan PyTorch Lightning adalah kita menggunakan Lightning module daripada nn.module untuk menginit kelasnya. Di sini ada kelas Learnet Lightning Module. Terus yang membedakan dev init sama dev forward-nya sama-sama yang tadi, cuman bedanya kita perlu membuat training step dan validation step sama configure optimizer. Untuk training step-nya hanya yang penting bisa return loss doang. Kamu nggak perlu kayak tadi yang yang zero grade terus
dot backward, terus dot step, itu kalian tidak perlu melakukan hal itu. Kalian hanya memecah batch itu menjadi x, y, terus loss-nya, terus kemudian kalian sebetulnya ini kalian melakukan prediksi, cuman di sini saya jadiin satu di dalam. Terus kalian membuat loss function-nya, terus return loss. Sama validation step-nya sudah gini doang. Sama tinggal dev configure optimizer. Untuk nanti format modelnya adalah format PyTorch, kalian nggak perlu bingung. Ini beda sama kayak TensorFlow dan Keras yang kalau TensorFlow itu formatnya aku lupa. Aku lupa dot apa, tapi kalau Keras .h5. Jadi ini kita jalanin. Terus yang terakhir ini tinggal kita jalanin shift enter. Nah, cuma di sini saya tidak jalanin karena biar nggak kelamaan waktunya. Dan saya sudah ngetrain dan memang hasilnya sama. Saya bandingin dari loss-nya sama. Saya tidak melakukan perhitungan akurasi di tutorial ini, tapi untuk loss-nya sama. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin itu aja untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.